Oh. Sekarang kita ke mana sekarang? Suara aku besar sekali. Nah, sekarang menuju ke Dampar Kako. Dampar Kako, apa itu Dampar Kako? Dampar Kako itu kalau nampar di sini kan, di sini nampar bahasa Indonesia bilang ke batu besar. Ya. Ke benteng. Oh, tidak. Oh, Kalau bentengnya ada ke atas. ya, ya. Oke. Hanya bilang ke tempat yang orang tua sembunyi dulu, bilang Tempat persembunyian. ya. Takut datang musuh, mereka sembunyi dalam gua. Ya, oke. Mau menuju ke tempat itu tuh. Ya. Lokasi wisata alam Nampar Kako secara administratif terletak di Desa Benteng Tawa 1 atau tepatnya di Desa Persiapan Benteng Tawa 4, Kampung Bazang, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Dari Kampung Bazang menuju lokasi wisata ini, kita harus berjalan kaki sejauh kurang lebih 1,5 kilometer perjalanan. Sepanjang perjalanan, dijumpai tugu batu tua yang disebut ngadu. Ngadu adalah simbol masyarakat adat tentang peristiwa kehidupan sosial budaya setempat dengan makna tertentu. Di lokasi Nampar Kako, kita dapat menikmati gua batu yang konon dijadikan tempat berlindung dan persembunyian dari musuh dan kaum penjajah. Di dalam gua batu, terdapat ruangan-ruangan yang sangat gelap, termasuk sebuah jalan bawah tanah yang disebut lokong. Bersebelahan dengan gua batu, kita langsung berada di atas puncak dengan alas dataran batu yang cukup luas. Udara yang sejuk, suara burung hutan dan gemerisik dedaunan, pemandangan hamparan gemunung, serta persawahan sangat memanjakan tatapan, seolah berada di antara awan, adalah ciri khas wisata yang masih terselubung ini. Nampar Kako merupakan destinasi wisata alam yang memiliki dua tawaran keindahan yang menggoda, yakni Gua Alam dan Wisata Puncak. Rimbunnya pepohonan dan hutan heterogen yang tumbuh sepanjang perjalanan menuju tempat wisata ini menambah indahnya wisata alam ini. Rasa letih dan keringat yang mengucur seketika terbayar setelah kita sampai di mulut gua. Gua Alam Nampar Kako memiliki keunikan tersendiri, di dalamnya terdapat ruangan-ruangan kecil yang berukuran bervariasi antara 5-7 meter persegi. Ada juga lorong-lorong kecil yang digunakan sebagai penghubung antar ruangan, kita melewatinya juga harus dengan posisi jongkok atau tiarap. Di dalam gua inilah masyarakat lokal pada masa penjajahan Belanda dan Jepang bersembunyi. Gua ini bisa menampung 100 sampai dengan 200 orang dewasa. Penerangan dalam gua ini berasal dari sinar matahari yang masuk melalui mulut gua dan juga melalui celah kecil di atas langit-langit gua yang jika diperhatikan seperti sorotan lampu senter. Diperkirakan jauh sebelum itu, pada zaman prasejarah nenek moyang masyarakat lokal kemungkinan besar menetap di dalam gua ini. Bisa jadi jika dilakukan penelitian arkeologi di dalam atau di luar gua ini kemungkinan dapat ditemukan fosil atau artefak yang menjadi bukti adanya kehidupan di masa lalu. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, di dalam gua ini kerap dijadikan tempat bersemedi dan bertapa bagi orang-orang yang ingin memperoleh kesaktian yang mandraguna. Sampai dengan saat ini akses jalan menuju tempat wisata ini belum ada. Hal ini juga mungkin karena status tempat wisata ini yang belum dilirik oleh pihak terkait. Namun kita salut dengan semangat wisatawan lokal yang selalu mengunjungi tempat ini, terutama para pelajar yang datang ke tempat ini dan mencari tahu kebenaran cerita orang tua dan guru mereka tentang gua ini, atau bentuk implementasi atas pembelajaran muatan lokal seni budaya di sekolah mereka.
Perjalanan pun kita lanjutkan. Dengan mengintari gua dan memanjat celah batu di samping gua, akhirnya kita sampai di puncak. Kita terkejut ternyata ada bukti lain kehidupan masa lalu di tempat ini. Menurut cerita yang beredar, lubang-lubang yang berdiameter 20-30 cm dengan kedalaman antara 30-35 cm yang terdapat di atas puncak Nampar Kako merupakan lesung yang digunakan untuk menumbuk jagung atau padi oleh mereka yang dahulu menetap di gua ini. Ada juga bekas kaki orang dewasa yang terpahat di atas batu ini, sayangnya sudah pelan-pelan tergerus dan terkikis oleh alam. Selain itu ada juga tempat untuk menyimpan makanan babi yang dalam bahasa daerah setempat disebut bang atau galang. Saat ini kelihatan seperti sumur-sumur kecil karena sudah tergenang air. Berada di wisata puncak Nampar Kako seperti kita berada di tangga menuju langit ketujuh. Berada di atas wisata puncak Nampar Kako seperti kita berada di negeri di atas awan. Berada di sini seperti kita berada dalam rengkuhan perawan. Buayanya membuat kita lupa untuk pulang. Berada di sini pikiran kita menjadi liar dan bebas berandai-andai. Rasa capek dan keringat yang bercucuran seketika terhapus oleh sejuknya udara puncak. Jika kita melihat ke arah timur, di sana ada barisan bukit dan pegunungan dengan hutan heterogen yang cukup lebat. Menoleh ke barat dan selatan, di sana terbentang luas agrowisata yang sangat memanjakan mata, mulai dari persawahan Satar Gising di Manggarai Timur sampai ke Ranamue di Kecamatan Bajawa Utara. Birunya Laut Sawu pun semakin menambah indahnya pemandangan yang kita nikmati dari puncak Nampar Kako. Akhirnya di ujung semuanya ini hanya ada satu harapan kita bahwa suatu saat nanti kawasan Gua Alam dan wisata puncak Nampar Kako bisa dilirik oleh pihak terkait dan dikelola dengan baik. Semoga.
Zabangin ku di kalang bakar.